meninggal. Kurang dari karena Salam, sakit. senang kembali dapat menjumpai saudara dalam program menyingkapkan kebenaran. Saudara, ini hari yang kedua berita tentang kematian seorang paranormal kondang, seorang yang dapat meramal hal-hal yang akan terjadi di masa depan, saudara kasih Tuhan, yang bernama Mbak Yu. Nah, yang sekarang dimunculkan sebuah berita yang membuat orang semakin kagum, saudara, kepada Mbak Yu ini. Nah, dalam video saya kali ini, saya ingin saudara membuat sebuah video untuk mengkanter. Saya berharap video ini mencerahkan, ya, menyingkapkan kebenaran, supaya karena kebenaran, setiap orang yang telah menerima kebenaran itu akan memerdekakannya. Saya tidak ingin setiap orang terpesona, jatuh, terjebak di dalam perangkap setan, saudara kasih Tuhan. Nah, justru kematian Mbak Yu ini sekarang dipublikasikan oleh media mainstream yang luar biasa, justru menggiring opini, menggiring orang-orang semakin terpesona dengan kuasa kegelapan. Ini peperangan yang rohani yang sungguh nyata. Media mainstream ini tanpa sadar sebenarnya telah dipergunakan oleh kuasa kegelapan menjadi alat tanpa disadari, ya. Walau sebenarnya para pelaku media mainstream ini sebenarnya untuk cari keuntungan. Karena berita-berita yang bombastis yang luar biasa akan menaikkan pemirsa mereka, yang otomatis akan beririsan dengan keuntungan finansial yang mereka dapat dari iklan yang masuk, ya. Nah, itu bagian daripada bisnis mereka. Berita apa yang dimainkan sekarang ini, ya? Mbak Yu diramalkan di dalam beritanya, dia meramalkan dirinya, dia tahu persis kapan dia akan meninggal. Hari yang kemarin itu nanti kita lihat dalam satu cuplikan. Nah, ketika dia sedang podcast dengan Darko, seorang magician juga, seorang peramal juga. Nah, kita lihat, saudara, terlebih dahulu. Ramal masa depan, tahu nggak kapan lu mati? Nah, seperti Iya. itu. Mbak Yu juga pernah ya? Udah banyak sekali ya. Banyak banget, sampai sedih itu. Sedih bukan karena nggak bisa jawab ya, kalau kata Mbak Yu tadi. Iya, Sedih karena Mbak Yu harus mengulang lagi sesuatu yang Mbak Yu tahu, tapi Iya. itu sesuatu yang coba Mbak Yu. Jadi Gimana? gini, Mas, satu kan dari umur saya dah yang di atas, bisa menganalisa lah satu Iya. hal itu di umur remaja itu. Sebelum ada, saya pernah cerita bahwa saya Sebenarnya merasa, sebelum jauh, tapi Mbak Yu bisa kan? kalau saya bilang bisa, aku bisa. Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal. Iya, kurang Mbak Yu tahu kurang kapan Mbak dari Yu meninggal. kurang dari karena sakit. Jangan. Oke, bagaimana kita menyikapi ini, saudara kasih Tuhan, ya? Tadi kita sudah mengatakan dia melihat, mendengar bahwa di dalam video tersebut dia tahu kapan dia meninggal. Benarkah sebenarnya dia, saudara kasih Tuhan, tahu persis, ya? Bagaimana menjelaskan, ya, hal-hal yang seperti ini? Saya, saudara kasih Tuhan, perlu mengingatkan di sini, membuka satu kebenaran. Kematian itu memang Tuhan yang haknya, kedaulatan Tuhan, ya. Tetapi, saudara, jalan-jalan orang mati itu ada banyak, saudara kasih Tuhan. Ada orang yang mati memaksakan diri dengan cara bunuh diri. Ada orang yang mati sesuai dengan garis ketetapan Tuhan. Ya. Kenapa mati bunuh diri salah? Karena dia
memaksakan dirinya mati sebelum waktu ketetapan Tuhan. Nah, lalu ada lagi jenis mati karena kekuatan kuasa si jahat, si iblis, ya. Nah, saudara, iblis memang bisa membunuh. Dan saya melihat dalam fenomena ini, dalam peristiwa Bakyu ini, kalaupun dia mengatakan dia meramalkan kapan dia mati, sebenarnya tidak lebih dari sebuah, kalau mungkin sedikit saya mau mengatakan ada sebuah perjanjian. Dalam dunia klinik, itu ada perjanjian-perjanjian di mana ada hukum timbal balik. Setan akan memberikan sesuatu yang menyenangkan kita, tapi di sisi yang lain setan juga mengkehendaki atau memberikan sesuatu yang kita harus serahkan kepadanya. Nah, bagi saya kematian daripada Bakyu ini bukan karena kematian yang oleh karena ketetapan dan ketentuan Allah. Sebab ada kematian yang orang bisa memaksakan diri supaya cepat mati lewat bunuh diri, minum racun, dan sebagainya. Dan bisa juga lewat kuasa kegelapan. Nah, kalau saya memandang ini, kematian ini bukan karena kematian yang sudah menjadi ketetapan Tuhan, tetapi bagian daripada sebuah konsekuensi dari persekutuannya, dari janji-janji, deal-deal, di mana seseorang diberikan bantuan oleh setan atau iblis, tetapi semua bantuan itu ada janji, ada deal-dealnya. Nah, mungkin ini sudah waktunya deal itu. Ini sudah hari di mana ditagih. Karena ingat sekali lagi, setan itu tidak pernah tulus membantu. Tidak ada yang gratis bagi setan. Setan sekali lagi Alkitab mengatakan dia adalah pencuri, membunuh, dan membinasakan. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Nah, bagi saya ini tidak mengherankan. Kalau akhirnya Bakyu tahu kapan dia meninggal. Ya, dialah yang tahu bagaimana janjinya dan deal-dealnya. Ya. Nah, karena itu saya hari ini menghimbau semua orang-orang yang menyaksikan, mendengar, mengikuti berita tentang Bakyu ini tidak perlu terpesona. Sekali lagi saya katakan, tidak perlu terpesona. Dengan ketika dia mengatakan dia tahu kapan dia harus mati, lalu betul dia mati, tidak perlu heran. Semua orang bisa lakukan itu. Semua orang, kalau engkau mau membangun sebuah perjanjian dengan kuasa kegelapan, dengan setan, di situ juga akan ada deal. Ketika sudah waktunya deal, dia akan tagih itu. Lalu apa yang heran? Apanya yang luar biasa di situ? Di mana letak kehebatannya? Tidak ada. Inilah penyingkapannya.
kebenaran itu. Bukan Mbak Yunya tahu kapan dia meninggal, tapi dia tahu batasan janjinya dengan kekuatan yang membantu dia selama ini. Nah, akhir kata ya, sebagai hamba Tuhan, Pendeta Joni Napitupulu telah berusaha menyingkapkan kebenaran. Sekali lagi, biarlah kebenaran itu memerdekakan engkau dan setiap kita. Jangan terpesona dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mengerti cara bermain kuasa kegelapan, saya terus singkapkan. Tidak ada yang gratis bagi setan. Karena semua ada deal-dealnya. Karena tujuan setan membantu setiap orang yang butuh dibantu olehnya, supaya orang itu terjebak dalam perangkap setan, supaya jiwanya binasa. Di mana pada waktu penghakiman nanti, dia akan menjadi teman setan di dalam neraka yang kekal. Bagi setiap orang yang membangun sebuah perjanjian dengan kuasa kegelapan. Karena itu, lepaskan dirimu. Jangan mau terpesona. Dan waspada supaya jangan terjebak dalam permainan kuasa kegelapan. Biarlah kebenaran ini engkau terima dan memerdekakan engkau. Dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu dengan segenap hatimu. Dia akan memerdekakan engkau. Dan engkau akan benar-benar merdeka. God bless you. Amin.